Gini ya, gue nggak tahu gimana cara jelasinnya supaya lebih sederhana. Tapi gue coba. Kali ini pengen bahas soal Code Blue. Gue sebenarnya nggak ada masalah dia mau jadi food consultant. Tapi setahu gue itu bukan pekerjaan yang secara mendadak lo bisa self claim lo food consultant. Itu ya bagusnya sih lo harus nunjukin kompetensi lo. Salah satunya adalah kalau lu punya sertifikasi itu lebih bagus. Karena seingat gue di luar negeri food consultant itu ada sertifikasinya. Entah itu dalam bidang dia pemahaman soal food safety-nya, nutrisinya, bisnis kulinerinya. Nah yang gue nggak tahu Code Blue itu background-nya apa. Memang dia punya toko roti. Tapi gue juga nggak tahu apakah dia dulu pernah menjadi chef pastry yang memang lewat sertifikasi. I don't know. Gitu. Tapi yang gue tahu bisnis dia tidak berjalan dengan baik. Ini agak ironis gak sih lo jadi food consultant untuk membantu klien lo punya bisnis kulineri yang bagus, tapi lo sendiri bisnis kulinerinya nyungsep, anyep. Itu yang gue bingung. I'm so sorry ya kalau gue salah pemahaman atau salah logika. Lalu itu red cardnya mahal sekali. Nah ini yang gue bingung. Code Blue ini bekerja sebagai perorangan atau a company. Karena kalau dia punya klien corporate, kok bisa ya hanya perorangan, rate card-nya fantastis begitu gitu. Emang ada ya? Tolong dibantu dijelaskan. Kebingungan yang lain. Waktu itu kan dia tentang apa tuh makan di sebuah tempat yang ada bibi kecoanya. Tapi yang dia tag kayaknya keliru. Akhirnya cabang yang gak ada urusannya, kasihan nih, omsetnya hancur, rusak nama baiknya. Dan ternyata itu cabang bahkan beda owner sama cabang yang lagi dimaksud. Nah itu gak tahu deh pertanggung jawabnya gimana. Nah sekarang kasus bakery begitu lagi, sudah di up tapi ternyata hoax. Nah how come people can trust you as a food consultant kalau caranya gini? Nah dia kan gak terima kalau dia dibilang memeras, tapi dari cara penyampaiannya orang akan salah pahamnya itu memeras namanya, karena lu up sebuah konten yang memperburuk nama sebuah brand dan lu tidak mau take down kecuali terjadi deal kerjasama. Ya bingung sih kalau orang awam kayak gue nangkepnya, ya gue diperas gitu, harus kerja sama ente, kalau enggak itu nama besarnya dirusak gitu. Nah yang gue gak setuju juga waktu dia bahas soal Cimehong. Kalau kritikan Code Blue bahwa Cimehong harus terima kritik, gue setuju. Tapi gue kasihan kalau produknya Cimehong tuh di-compare dengan produk-produk lain yang menurut gue ini emang beda pangsa pasar. Karena Cimehong dari awal udah jujur, dia udah bilang memang kue dia sifatnya nggak manis, mau bika ambonnya kayak mau lapis legitnya kayak memang ditujukan kepada orang-orang yang lebih care tentang kesehatan kayak gue. Gue punya problem kesehatan tapi gue masih pengen makan kue, dan menurut gue Cimehong nolong gue banget. Gue tetap bisa makan bika ambon, lapis legit tanpa overthinking gitu. Tapi kalau lo bilang kualitas produknya jelek, gue nggak setuju. Memang gue orang awam ya, gue bukan chef atau apalah. Tapi kan gue yang makan. Bika Ambon itu lembut, swear. Gue ini gak dibayar ya. Gue kalau punya duit lagi, gue pengen mesen lagi Bika Ambonnya Cimehong. Cuman karena gue kere aja gitu. Bika Ambon itu enak. Manisnya tuh cocok banget buat gue. Harum. Cimehong, gue pengen dong Bika Ambonnya. Jadi gue kesel gitu sama orang-orang yang, ya lu jangan bandingin Bika Ambonnya Cimehong sama Rika Riko, karena menurut gue pangsa pasarnya beda. Menurut lo orang Rika Riko enak, Code Blue juga bilang gitu. Tapi gue terakhir beli Rika Riko, gue kurang suka. Kenapa? Karena bagi gue kelewat lembek. Kayak gak berasa makan Bika Ambon, lebih kayak makan serabi gitu. Dan bagi gue manisnya Rika Riko kurang cocok buat gue. Tapi kan gue gak rating Rika Riko. Ya udah, karena gue gak cocok Rika Riko 5 gitu, seenaknya rating gitu, ngejatuhin brand. Kan gak gitu. Ada pangsa pasarnya Rika Riko yang merasa mereka cocoknya Rika Riko. Ya nggak apa-apa. Ada lagi pangsa pasar yang merasa Bika Ambon original dari Medan itu yang paling enak. Apa itu salah? Enggak. Cimehong aja bilang bagi
orang-orang Medan yang mau pesan sama dia bilang ini ongkirnya kemahalan, mendingan lo beli Bika Ambe Medan aja, lebih enak. Gue suka tuh gaya Cimehong yang itu, walaupun memang cara dia menanggapi kritik kurang baik. Iya, itu gue setuju. Tapi ngerti nggak maksud gue? Kayak kurang etis Code Blue kayak gitu. Lalu tiba-tiba dia bikin produk kue lapis buatan dia. Iya, jangan disamain dong. Ya jelas kalau dia kan memang pangsa pasarnya pengennya kue lapis yang greasy, berminyak, yang manis ini. Ya memang gak akan apple to apple sama punyanya Cimehong gitu. Paham gak maksud gue? Kayaknya itu sih kebingungan gue soal Code Blue. Kalau menurut kalian gimana?